Wanita licik bersiap untuk terjatuh dari tangga setinggi 5 meter, dan menyalahkan gadis itu. Namun tak disangka, gadis itu langsung melihat lewat akalnya yang rendah. Dengan cepat ia bereaksi, dan membalikkan keadaan dengan menariknya kembali. Kemudian tanpa ragu ia terjatuh dari tangga itu sendiri. Melihat kejadian itu, ibu mertua buru-buru berlari hendak menolong gadis itu. Namun gadis itu diam-diam memberi isyarat agar dia tidak mendekat. Ternyata, gadis itu sebenarnya adalah penyusup yang diutus oleh ibu sang CEO. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk membuat CEO melihat dengan mata kepalanya sendiri sifat asli wanita licik itu. Ternyata wanita itu sering mempermalukan ibu mertua. Setiap kali CEO tidak ada di rumah, begitu CEO pulang, dia berpura-pura menjadi korban, menunjukkan wajah lemah seolah-olah ibu mertua yang menghinanya. Yang lebih membuat marah, CEO yang buta dan tuli itu selalu mempercayai kebohongan wanita licik itu, dan malah menyalahkan ibunya. Setiap kali ibu CEO hampir hancur karena marah. Suatu kali, ibu itu merasa putus asa dan pergi ke bar sendirian, minum dengan penuh kesedihan. Dia tak menyangka, di sana, dia bertemu dengan gadis yang sebelumnya merencanakan untuk mengungkapkan sifat asli wanita licik. Gadis itu karena tertipu dan kehilangan segalanya, hampir tak bisa membayar sewa bulan depan. Jadi dia pergi ke bar, mencari ibu CEO yang juga terlihat cemas. Mereka berdua tak disangka, menjadi sahabat baik yang bisa saling berbicara tanpa batas. Gadis itu akhirnya setuju untuk membantu ibu CEO, mengusir wanita licik itu. Keesokan harinya, gadis itu membawa barang-barangnya ke rumah CEO, berani menekan tombol bel. Begitu CEO membuka pintu, gadis itu tiba-tiba memeluk CEO dengan erat. Adegan itu langsung terlihat oleh wanita licik. Dia merasakan tantangan dari gadis itu. Wanita licik hampir meledak marah. CEO cepat-cepat mendorong gadis itu, berbalik untuk menjelaskan kepada wanita licik. Tapi dia lupa menutup pintu. Gadis itu diam-diam masuk tanpa suara. Saat CEO sedang berbicara dengan penuh kesabaran, gadis itu muncul lagi, bergaya seolah-olah tak berdaya berkata, dia tak punya tempat tinggal, hanya bisa bergantung pada ibu CEO. CEO mendengar langsung menelepon ibunya. Semua ini sebenarnya adalah rencana antara gadis itu dan ibu CEO. Mereka mengklaim bahwa keluarga gadis itu memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga CEO. Karena ada masalah dalam keluarganya, dia terpaksa menginap di rumah CEO. Mereka juga membuat kebohongan bahwa gadis itu dan CEO sudah dijodohkan sejak kecil. CEO benar-benar tidak menyangka hal ini akan berkembang seperti ini. Dia dengan marah mempertanyakan ibunya, kenapa dia yang mengambil keputusan untuknya. Ibu CEO dengan pasrah menyebutkan kakek yang sudah meninggal, menggunakan nama kakek untuk menghentikan protesnya. Namun CEO tetap bersikeras, dia ingin gadis itu pergi. Ibu CEO yang marah langsung menutup telepon. Wanita licik dengan wajah merah marah. Gadis itu berpura-pura tidak bersalah, menyarankan agar mereka berhenti bertengkar. CEO meledak emosinya, mendorong gadis itu sampai terjatuh. Tapi dorongan itu justru memberi gadis itu kesempatan. Dia segera berpura-pura sangat pengertian, dengan sukarela mengusulkan untuk membatalkan pertunangan antara CEO dan wanita licik. Dia mengatakan, tidak ingin merusak hubungan pasangan yang saling mencintai. Selama dia tidak diusir, dia siap melakukan apapun. Melihat wajah gadis itu yang menyedihkan, CEO akhirnya melunak, menyetujui permintaannya. Wanita licik dengan marah berbalik dan pergi. Gadis itu merasa puas melihat semuanya. Dia tahu tujuannya tercapai. Dia cepat-cepat berlari menemui ibu CEO untuk melaporkan kemajuan. Keesokan paginya, CEO tanpa ragu mengusulkan pembatalan pertunangan kepada ibunya. Ibu CEO hanya tertawa dingin, menyatakan bahwa harga dari pembatalan itu adalah menyerahkan perusahaan kepada wanita licik. CEO langsung terdiam, belum sempat berkata apa-apa. Gadis itu sudah menangis dengan air mata berlinang, memohon agar CEO tidak mengusirnya. Melihat adegan itu, CEO merasa tak berdaya, hanya bisa kompromi sementara. Saat itu, telepon wanita licik berbunyi. Begitu CEO pergi, gadis itu dengan tegas menjawab telepon, siap melanjutkan rencana berikutnya.